Pancasila adalah sebuah ideologi kita, adalah manual book atau guidance ya Bapak Ibu dalam apa? Dalam hal berbangsa dan bernegara. Sama halnya ketika kita memiliki sebuah kendaraan, mobil misalnya, kita akan diberikan manual book atau buku manual. Bagaimana sih cara mengemudikan mobil tersebut, kemudian juga bagaimana cara merawatnya. Misalnya, mobil itu tekanan bannya harus berapa, 35 C atau berapa ya. Kemudian juga mobil itu diisi bahan bakarnya apa, apakah Pertamax atau Pertalite dan seterusnya. Sama halnya dengan kita berbangsa dan bernegara. Kita harus memiliki guidance, kita harus memiliki panduan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik dan benar. Lalu apa yang terjadi misalnya kita tidak mengikuti panduan yang sudah diberikan? Tadi misalnya contohnya ya. Pada saat buku manual panduan penggunaan mobil mengatakan bahwa tekanan bannya itu minimal 35, tapi kita nggak usah ngikutin deh. Kita pakai 30 aja atau bahkan berlebih, mungkin kita pakai 40. Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Tapi apa? Nanti dampaknya atau efeknya akan ya mungkin menyebabkan daya tahan dari ban itu tidak seharusnya. Yang misalnya sudah dirancang 10 tahun atau 5 tahun ganti, ini mungkin karena kita melanggar aturan yang sudah diberikan, ya mungkin saja daya tahannya hanya sampai 2-3 tahun. Sama halnya pada saat kita mengikuti aturan yang sudah diberlakukan, maka itu akan menjadikan kita melakukan berbangsa dan bernegara itu dengan benar. Tetapi kalau kita tidak melakukan sesuai dengan panduan, maka yang terjadi adalah ya begini, artinya kita tetap hidup berbangsa dan bernegara, tapi kita tidak bisa melakukan dengan baik dan benar ya. Nah, oleh karena itu untuk mendalami Pancasila, saya akan menjelaskan dulu bagaimana sih sejarah Pancasila itu terbentuk Bapak Ibu. Oke ya, sudah siap? Siap. Oke. Ini adalah Pancasila dan ini adalah apa ini namanya? Garuda Pancasila. Iya, dia sebagai apa? Lambang. Lambang negara, gitu ya. Kenapa menghadapnya ke kanan? Nggak ada yang tahu ya. Oke, kita nggak akan bahas lambangnya. Kita hanya membahas Pancasilanya sendiri ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Pancasila itu tidak serta-merta lahir tanpa ada perencanaan ya. Para founding fathers kita, para pendahulu kita sudah memikirkan seandainya kita merdeka nanti harus ada suatu tatanan, harus ada suatu dasar yang menjadikan kita berbangsa dan bernegara ya. Jadi para founding fathers kita sudah merumuskan ya. Tapi belum saat itu belum namanya belum Pancasila ya. Jadi untuk yang tahap pertama, tahap usulan, dasar-dasar bernegara kita itu sudah dirumuskan dalam suatu sidang BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Chosokai ya. Kapan BPUPKI itu melakukan sidang? 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Jadi sebelum kemerdekaan itu diproklamirkan, para founding father kita sudah merumuskan apa sih asas dalam bernegara kita nantinya, gitu ya. Nah, siapa yang berbicara pada saat itu? Ada 3 tokoh yang berbicara pada saat sidang BPUPKI. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, yang kedua adalah Mr. Supomo, dan yang ketiga tentu saja adalah Insinyur Soekarno ya. Siapa sih Muhammad Yamin, Bapak Ibu? Ada yang tahu di sini? Nggak ada yang tahu? Muhammad Yamin itu adalah salah seorang pahlawan di negara kita. Beliau lahir di Padang, Sumatera Barat. Selain sebagai seorang praktisi hukum, beliau juga adalah merupakan seorang sastrawan yang terkenal di Indonesia ya. Kemudian juga ada Mr. Supomo. Beliau ini adalah seorang yang berlatar belakangkan keluarganya adalah ningrat. Beliau lahir di Jawa Tengah, kemudian juga adalah lulusan dari Universitas Indonesia di program studi hukum ya. Kalau Soekarno ya kita sudah rata-rata sudah tahu semua Soekarno siapa.
beliau lahir di Blitar, beliau juga dari bangsawan lahirnya. Kemudian juga beliau adalah lulusan ITB. Ya, dulu namanya belum ITB, apa ya, nama Belanda lah, sekarang menjadi ITB di Bandung, sehingga gelarnya adalah insinyur pada saat itu. Lalu apa yang diusulkan oleh ketiga tokoh ini? Kita bahas satu persatu ya. Ini adalah gambaran potret tentang sidang yang dilakukan oleh BPUPKI tanggal 29. Nah, ini adalah asas ataupun prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Profesor Muhammad Yamin ya. Muhammad Yamin mengusulkan bahwa untuk menjadi prinsipil suatu negara harus memenuhi 5 prinsip atau 5 asas, yaitu ada asas pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini adalah 5 asas yang diusulkan oleh Profesor Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI. Ya. Nah, ini adalah potretnya Bapak Ibu. Sedangkan Mr. Supomo itu juga sama. Jadi Mr. Supomo juga memberikan usulan 5 juga. 5 asas. Kita lihat apa saja. Ada persatuan, ada kekeluargaan, ada keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Inilah asas-asas yang diusulkan oleh Mr. Supomo. Ini adalah potret beliau Bapak Ibu. Nah, untuk hari terakhir dari sidang BPUPKI tersebut pada tanggal 1 Juni 1945, giliran Bung Karno mengemukakan usulannya tentang dasar dari suatu negara Indonesia ya. Nah, pada saat itu beliau berpidato dan tepat hari itu juga beliaulah yang memperkenalkan istilah Pancasila Bapak Ibu. Jadi kenapa kok hari lahir Pancasila itu kita peringati setiap tanggal 1 Juni? Karena memang baru pada tanggal 1 Juni itulah istilah Pancasila lahir dari Bung Karno itu sendiri. Tetapi tidak dengan isinya, kita lihat ya. Nah, Bung Karno mengusulkan 5 asas. Yang pertama adalah kebangsaan, kemanusiaan, musyawarah mufakat, kesejahteraan rakyat, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ya. Jadi dari masing-masing 3 tokoh yang mengusulkan asas negara ini ada persamaannya, ada perbedaannya. Nah, sehingga pada saat itu belum langsung diketok palu. Apa yang mana yang akan menjadi dasar belum. Nah, untuk menggabungkan ketiga usulan ini, maka dibentuklah panitia kecil untuk mengkolaborasi atau untuk menggabungkan antara usulan dari ketiga tokoh tersebut ya. Kemudian setelah itu masih juga Bapak Ibu terjadi perdebatan antar golongan kecil ini. Mana yang harusnya dipasang, mana yang harusnya dipakai, mana yang harusnya dibuang. Nah, ini masih terjadi perdebatan sehingga dibentuk lagi dari panitia kecil itu menjadi panitia 9. Panitia 9 inilah yang menggodok Bapak Ibu bagaimana asas negara ataupun Pancasila itu yang berlaku sampai dengan sekarang ya. Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 sudah bisa menetapkan ataupun memberikan usulan fix final rancangan yang akan menjadi dasar ataupun filosofi dalam kita berbangsa dan bernegara ya. Jadi ada 5 di situ. Istilah kelima ini juga ataupun istilah dari hasil yang disepakati ataupun hasil yang telah dikeluarkan oleh Panitia 9 itu juga biasa kita sering dengar sebut dengan yang namanya Piagam Jakarta ya. Nah, inilah Bapak Ibu dokumen ataupun output ya, kalau kita bisa katakan output dari hasil kerja Panitia 9, yaitu apa? Piagam Jakarta, di mana di dalamnya terdapat 5 asas ataupun 5 dasar ataupun 5 prinsip yang akan menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Apa saja? Kita bacakan ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
Kemudian juga ada kemanusiaan adil dan beradab, ada juga persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi ini pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, Bapak Ibu, setelah proklamasi itu dibacakan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus, maka agenda berikutnya adalah pada tanggal 18 kita akan menetapkan dasar negara kita. Fixnya seperti apa? Nah, yang menarik adalah satu hari sebelum penetapan itu dilakukan, ada keresahan tentang isian yang dihasilkan oleh Panitia 9, yaitu Piagam Jakarta. Apa keresahannya? Keresahannya adalah berada di sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ya, jadi Indonesia itu yang kita ketahui bahwa tidak ada bukanlah negara Islam. Artinya kita terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama. Sehingga bagi kawan-kawan ataupun masyarakat yang beragama di lain Islam itu sedikit keberatan dengan dicantumkannya kata-kata Islam di sini, terutama dari Indonesia bagian timur. Kenapa? Nanti ditakutkan akan terjadinya diskriminasi antara mayoritas Islam dan minoritas. Nah, sempat terjadi perdebatan di situ, tapi kemudian Bung Hatta mengambil sikap dan Bung Hatta tidak ingin kesannya nanti akan terjadi diskriminasi. Untuk mencegah hal itu, maka diputuskanlah bahwa untuk dasar negara kita Pancasila, sila 1 dari hasil dari Piagam Jakarta sedikit dimodifikasi, ya, tanpa menghilangkan esensinya, Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Kita tetap negara yang mengakui Tuhan. Jadi kita bukan negara komunis yang tidak mengakui Tuhan, tapi kita tetap negara yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, di Piagam Jakarta, di sini ada kata-kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dihapus diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 45 begitu ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara kita, maka sila 1 sudah berubah dari Piagam Jakarta yang dibuat oleh Panitia 9. Ya. Baik Bapak Ibu, itu adalah sejarah tentang bagaimana Pancasila sebagai dasar negara kita itu bisa terbentuk sampai dengan hari ini. Masalahnya adalah setelah kita mengetahui sejarah bagaimana terbentuknya Pancasila, ya selayaknya sebagai buku panduan seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai apa yang ada mengamalkan nilai di sila-sila di dalam Pancasila tersebut supaya kita menjadi bangsa yang baik, supaya kita bisa melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik dan benar. Ya, yang terjadi selama ini adalah banyak korupsi, banyak pembunuhan, kemudian juga banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Itu semua terjadi karena kita lupa bagaimana cara berbangsa dan bernegara dengan menggunakan panduan yaitu Pancasila. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.